Selamat pagi, teman-teman subscriber sekalian. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang teman lama, seorang pakar properti, seorang yang luar biasa, yaitu Pak Albert dari Epic Bali. Jadi beliau ini adalah konsultan properti untuk terutama banyak properti-properti yang ada di Bali. Nah, maka dari hari ini saya akan berbicara banyak dengan beliau. Kan sekarang ini banyak orang-orang yang bukan lagi work from home, tetapi work from Bali. Jadi Bali ini sedemikian menarik, sehingga banyak orang istilahnya bahkan dari Australia juga work from Bali. Jadi kita pengen lihat nih potensi Bali ini bagaimana, ya kan? Jadi teman-teman bisa tahu kalau memang pengen investasi properti di Bali, sebelum teman-teman melangkah, ada baiknya tahu bagaimana strategi yang cerdas untuk investasi properti di Bali. Selamat pagi Pak Albert, apa kabar? Ya, selamat pagi Pak Andi. Sehat selalu Pak. Sehat selalu Pak ya. Ya Pak, mungkin teman-teman di sini kan banyak yang belum tahu nih Pak Albert. Bisa cerita sedikit dong Pak Albert ini dan Epic Bali itu bagaimana sih? Iya. Bergerak di bidang apa dan bagaimana? Silakan. Baik. Terima kasih Pak Andi dari Ray White Surabaya. Selamat pagi, semangat pagi untuk semua sahabat-sahabat Ray White dan teman-teman semua yang menyaksikan YouTube pagi ini. Perkenalkan, saya dengan Albert dari Epic Bali. Epic Bali sendiri bergerak di project consultant dan property consultant, terutama saat ini Epic Bali memang namanya sudah Epic Bali, ya berarti jadi kita yang di Bali, ya. Jadi karena ini ada brand franchise juga. Epic sendiri ada di Jakarta sebagai project consultant juga untuk beberapa developer. Untuk teman-teman yang nanti mau sharing juga bisa. Jadi kita ada handle beberapa project memang di Bali. Nanti kita bisa tukar informasi dengan Pak Andi juga. Oke, thank you. Jadi ini saya nggak salah nih ngundang Pak Albert karena beliau ini pakarnya properti ini. Nah Pak, kita langsung to the point aja Pak. Yes. Nah, ini kan sekarang ini kan dengan zaman pandemi, banyak orang kan sekarang sudah tidak lagi bekerja di office. Betul. Beberapa waktu lalu saya sempat ketemu dengan seorang teman juga. Dia bekerja di salah satu perusahaan unicorn di Indonesia, salah satu unicorn yang cukup besar di Indonesia. Dan dia sudah kira-kira cukup lama itu bekerjanya itu sudah secara online. Dan waktu itu dia sempat cerita sama saya, dia from Bali, bukan from home, selama kurang lebih 2 bulan. Nah, jadi dan juga saya kan juga bergerak di bidang properti juga. Nah, akhir-akhir ini itu banyak dari teman, banyak dari ini ya, dari investor itu mulai melirik Bali ya sebagai salah satu tujuan investasi mereka. Nah, pertanyaan saya begini Pak, simpel. Mengapa investasi properti di Bali itu kok menarik bagi investor, terutama properti-properti seperti villa itu Pak di Bali Pak? Silakan. Iya. I see. Betul Pak Andi. Jadi memang kalau ditanya kenapa kok ada daya tarik sendiri ya Pak ya, properti di Bali. Jadi ternyata menurut riset sebelum pandemi ya, kita bicara sebelum pandemi itu ada lebih dari 5 juta Pak, lebih dari 5 juta orang datang ke Bali Pak, sebagai turis. Nah, artinya itu lebih dari populasi penduduk di Bali Pak, yang jumlahnya 3,5 juta sampai 4 juta Pak. Jadi yang datang lebih banyak daripada yang tinggal di Bali, populasi penduduk Bali. Itu pertama Pak. Kedua adalah tadi Bapak bicara banyak sekarang work from Bali Pak ya. Work from Bali itu memang sekarang itu lagi kencang banget Pak. Banyak teman-teman saya yang tadinya dia di Jakarta, ada yang waktu itu dari Palembang, tiba-tiba ada di Bali Pak. Dan dia masih bekerja di perusahaan yang sama. Oke. Nah saya tanya, kok enak banget gitu ya, kerjanya cuma
di Bali aja gitu dari laptop. Oh iya kan sekarang work from-nya bisa work from home. Work from home bosan Pak. Di rumah terus. Kalau work from Bali, saya bisa internetan ngelihat view laut, ngelihat di Ubud adem sejuk, ngelihat bule ya kan. Jadi ada suasana yang berbeda Pak. Makanya di masa pandemi ini ternyata untuk sewa properti di Bali, villa bulanan, 3 bulan, yang mingguan, itu masih berjalan, Pak. Masih sehat, Pak. Walaupun memang banyak diskon-diskon ya yang diberikan ya. Jadi banyak diskon-diskon yang dikasih sama ya si manajemen villa. Jadi banyak, Pak, yang memang tertarik untuk work from Bali gitu. Dan kenapa investor senang banget ya begitu kata kita bilang saya di properti gitu misalkan, kalau bicara itu aja flat Pak, tapi ketika kita tambahin saya properti di Bali, wah itu orang langsung beda Pak, ada daya tariknya karena memang si investornya sendiri aja dan keluarganya dan teman-temannya pasti setahun sekali ada ke Bali Pak ya. Jadi itu yang menjadikan memang tadi dari 5 juta turis, itu artinya target marketnya itu mancanegara, Pak. Bukan hanya lokal nasional Indonesia, tapi targetnya mancanegara. Dan yield-nya di Bali, ya nilai sewa, itu minimal 5%, Pak. Jadi, biasanya itu kalau saya perhatikan bisa 8-10%, Pak. Tapi minimal 5%. Jadi bagus banget kalau orang untuk investasi untuk disewa-sewakan, apalagi di retail, main Airbnb, itu bisa di atas 7%, Pak. Kalau biasanya, berarti nggak susah ya main pakai ini ya? Pakai Airbnb nggak susah ya? Nggak susah, Pak. Pak, ini juga lucu ya, di Airbnb itu kan orang ngelihatnya kan ini ya, gambarnya, lihat foto aja. Jadi, yang punya villa di gang sempit pun, ya di jalanan hanya 1 mobil masuk, itu sewanya full terus Pak. Ya, gimana investor nggak happy Pak? Itu uniknya di Bali. Apalagi karena tadi ya nilai sewanya yang tinggi itu karena memang banyak ini ya orang asing ya WNA yang sewa di Bali. Ya itu juga menjadikan trennya sewanya harganya lebih tinggi dibandingkan kota lain, Pak. Gitu. Iya sih. Kita semua mungkin saya tinggal di Surabaya, Bapak di Jakarta, terus ada orang yang ada di Makassar dan sebagainya. Mereka boleh investasi di kota masing-masing, tetapi saya yakin crazy rich itu pasti punya investasi properti di Bali. Betul ya, Pak ya? Betul. Rata-rata pasti investor-investor punya di Bali, Pak. Nah, betul. Kita nggak bisa dipungkiri. Kalau dulu crazy rich, baik di Surabaya, Jakarta kan kalau udah liburan pasti Singapura, ke Eropa, kemana. Sekarang nggak bisa kemana-mana. Kemana? Ke Bali. Betul. Dan kemarin kan ternyata, memang... Dan ternyata menurut riset rumah.com kemarin Pak, sinyal kenaikan harga tahun 2020 itu menurun Pak. Tapi sinyalnya di 2021 ternyata itu sudah naik Pak, tren harganya. Jadi ini adalah udah mulai sinyal mau naik Pak. Makanya orang banyak berbondong-bondong dari awal tahun sampai bulan Juli itu Pak, data kami menunjukkan peningkatan penjualan Pak. Dibandingkan tahun lalu, Januari sampai Juli tahun lalu. Dan meningkatnya cukup drastis properti di Bali sampai 50% lebih Pak. Transaksinya. Transaksinya ya? Transaksinya Pak. Gitu. Karena memang beberapa waktu ini kan pemerintah kan bilang sama kita bahwa Indonesia akan mulai belajar untuk hidup berdampingan dengan COVID, betul ya Pak ya? Artinya ya, kan COVID ini kan istilahnya tidak mungkin tahun depan hilang. COVID ini akan terus ada bersama kita mungkin 5-10 tahun ke depan. Artinya banyak terjadi perubahan-perubahan. Perubahan artinya dari cara kita bekerja, cara kita ini. Mungkin ke depan ini akan makan
perusahaan akan adaptasi dengan work from home. Betul ya Pak ya? Yes, betul. Nah, jadi kan mungkin work from Bali akan menjadi tren. Betul. Nah, itu makanya saya lihat juga banyak sih Pak dari teman-teman kita itu yang bertanya mengenai properti di Bali. Iya. Jadi kan mereka pengen investasi di sana. Iya. Yang di luar kota bahkan banyak yang transaksi di tim kami, Pak, di Bali tanpa datang, Pak. Tanpa datang. Tanpa datang. Iya. Cukup live tour aja ya. Nah. Oke. Nah, terus Pak, pertanyaan berikutnya nih. Memang kalau sudah ngomong prospek properti di Bali, itu sudah pasti jelas, ya kan? Banyak orang sudah intinya pokoknya banyak yang malah bilang mau pensiun di Bali. Kita sudah tidak perlu ragukan investasi di Bali ini adalah sedemikian menariknya. Nah, Pak, cuma bagi teman-teman investor, mereka yang mau invest properti di Bali, kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan investor apabila ingin investasi properti di Bali, terutama seperti villa? Ya, yang pertama kalau ada beberapa hal sih Pak ya. Kalau kita sarankan kepada para investor yang mau invest di Bali, biasanya benar-benar diperhatikan legalitas Pak. Oke. Ya. Jadi legalitas itu sangat penting karena jangan sampai salah pilih properti Pak. Karena kita ada beberapa kali dengar ya dari klien yang waktu itu mengalami pengalaman yang gak enak Pak. Jadi kalau kita lihat ini propertinya bagus, apalagi yang dia off plan gitu ya Pak, yang inden, kita mesti cek Pak, legalitasnya sudah clear belum? Nah, sertifikatnya ini sudah aman dipegang developernya belum? Nah, biasanya paling simple adalah kalau kita paling mengeceknya si properti ini bekerja sama sudah MOU kah dia dengan bank Pak? Ya. Kalau dia sudah MOU dengan bank besar, apalagi sudah ada unit dia yang melakukan akad kredit, itu biasa sudah pasti clear Pak, karena bank besar nggak mau MOU, apalagi melakukan pencairan kalau belum clear ya Pak ya. Setuju. Ya. Paling gampang memang bank kalau sudah bisa mendanai, itu artinya secara legalitas clear. Itu kira-kira seperti itu. Betul. Jadi legalitas Pak penting. Jadi biar nyaman, pembeliannya kita tenang gitu Pak. Oke. Lalu sama ini Pak, tentu saja lokasi ya Pak ya. Kalau kita biasa orang properti biasa lokasi itu paling penting. Nah, bicara di Bali Pak, sama di kota lain ini agak unik. Kalau kita lihat iklan properti di Bali bagus ya, banyak ya Pak, bagus-bagus ya, canggih-canggih properti di Bali ini agennya. Nah, itu kita juga perlu perhatikan akses Pak. Ya, lokasi plus akses. Karena banyak di Bali kalau teman-teman datang lihat ke Bali kok banyak yang jalannya ini ya sempit gitu ya. Nah, kita mesti perhatikan akses ini bisa tembus kemana, jalan belakang tembus kemana, lalu ini bisa lewat 2 mobil atau tidak, gitu. Lalu akses ini dekat dengan airport berapa jauh, seberapa jauh dekat dengan airportnya, lalu itu paling banyak ditanya Pak, berapa jauh dari airport? Nah, itu perlu dicek juga. Lalu surroundingnya Pak, lokasi kita bicara surrounding. Ya, surroundingnya sudah ada apa aja. Biasa kalau kita mau sewa-sewakan, biasa kan gini Pak, di Airbnb kita sewa-sewakan ada keunggulannya Pak ya. Kalau orang-orang sewakan di Airbnb, 5 menit ke pantai apa, 2 menit ke minimarket apa, 3 menit ke mall misalkan, 15 menit ke airport. Nah itu kita perlu perhatikan Pak, surroundingnya ada apa aja. Itu yang kedua Pak, lokasi, akses, dan surrounding. Lalu yang ketiga adalah portofolio Pak. Portofolio dari si kontraktor atau si developer tersebut Pak. Ya, jadi kita mesti due diligence Pak, cek ini developer yang membangun project ini sebelumnya bagaimana portofolionya, projectnya bagus nggak? Track record, betul. Ini bagus nggak nih? Lalu ada masalah nggak gitu ya kan? Jadi masih di due diligence di situ Pak. Ya mungkin kita kalau misalkan nggak sempat datang, mungkin minta tolong ke agennya atau ke temennya yang ada di Bali untuk ngecek benar nggak nih project yang dia sebelumnya ini ada.
terus bagaimana kualitasnya, gitu kan? Bagaimana dia habis serah terima langsung ditinggal begitu aja atau bagaimana, gitu kan? Mesti dicek dari situ, Pak. Kalau kita 3 itu, Pak. Oke, menarik sekali. Dan mungkin bagi investor kan begini, Pak, namanya investor itu kan tidak untuk ditinggali selamanya. Dia mungkin bakal tinggal, terus kemudian pulang, tinggal, pulang. Nah, ini kan juga yang saya juga ada pertanyaan dari mereka, bahwa kalau saya lagi nggak pakai, menyewakan, ya kan? Nah, ini kan juga salah satu kriteria nih, ya kan? Jadi kan harus mudah disewakan, betul ya Pak ya? Betul. Nah, karena kan kita nggak mungkin dong ya tinggal terus di Bali, kecuali memang kita pengen pindah ya ke Bali. Ya. Nah, ini kan juga mungkin ada tambahan kriteria, ya Pak ya? Betul. Oke. Ngomong lokasi. Nah, sekarang ini lokasi yang mana sih Pak untuk investor-investor ini untuk berinvestasi properti di Bali? Daerah mana yang kira-kira cukup menarik sekarang untuk diinvestkan? Ya, jadi sebenarnya setiap area punya keunggulan masing-masing ya Pak ya, di Bali. Karena saya keliling di Bali Pak ya, dari utara ke selatan, itu ternyata setiap area punya marketnya sendiri-sendiri Pak. Ya, memang kalau kita bicara tren, sekarang ini di utara tuh di Canggu tuh lagi hype Pak, lagi naik daun, ya. Tapi ada minusnya lagi Pak, ya. Jadi semua punya plus minus. Minusnya apa? Nanti kalau terlalu sudah crowded dan kembali normal, kita bisa bayangkan jalanan Canggu yang tidak begitu besar Pak ya, kata lainnya agak sempit lah ya. Nah itu kita mesti sadar itu. Kita ngikutin tren, tapi kita lihat lagi ada minusnya juga. Di tempat lain juga sama Pak. Nah, tapi ada satu area Pak yang kalau 2 tahun terakhir saya lihat ini dia lebih ini Pak ya, lebih stabil ya. Dia lebih stabil, yaitu di selatan Pak. Oh, oke. Okay. Ya, kalau di tengah kan kayak di kota, Denpasar, Non ya gitu ya. Itu mereka banyak untuk tinggal, benar-benar tinggal, stay, aktivitas usaha di sana, kantor karena dekat perkantoran ya. Tapi kalau kita bicara selatan itu marketnya juga udah ke banyak investor, banyak villa-villa lux ya Pak ya, luxury villa. Saya lihat di selatan banyak plat L Pak, ya Pak. Mainnya ke resort mewah di sana, ya kan? Iya, ada Kempinski, ya kan? Betul. Kedua Mulia, itu di selatan Pak, resort mewah itu, ya kan? Betul. Jimbaran Pecatu ke atas tuh villa-villanya yang di atas 10 M, di atas 20 M ya. Dan mereka stabil Pak. Kalau yang lainnya kan ngikutin tren, Kute, Seminyak, Canggu, tren. Tapi kalau selatan tuh stabil, marketnya kalau saya lihat lebih ke high end Pak. Nah, HN, oke. Ya, gitu Pak. Jadi dan di Kuta Selatan sendiri nanti akan ada ring road selatan, Pak. Ini untuk informasi, ada ring road selatan yang akan menyambungkan dari Pandawa sampai ke ujungnya Hotel Mulia, Pak. Jalan ujungnya Hotel Mulia. Oh. Itu proyek pemerintah. Dan videonya nanti saya bisa share ke Pak Andi. Oke. Nah, jadi kan saya juga pecinta Bali, Pak. Ya. Saya hampir setiap tahun itu pasti ke Bali. Pasti. Pernah suatu kali itu saya tinggal di daerah Seminyak, Canggu situ ya. Nah, waktu itu kita perkirakan waktu high season tuh, Pak. Waktu itu saya perkirakan saya mau ke airport kira-kira 3 jam cukup lah ya. 3 jam. Ternyata ketinggalan pesawat, Pak. Ternyata harus kira-kira 4-5 jam dari hotel saya ke airport. Wah, saya bilang, nah itu akhirnya saya terus terang nggak terlalu suka ya daerah-daerah yang terlalu crowded seperti gini, Pak. Akhirnya saya tiap kali ke Bali memang saya lebih suka ke daerah selatan ya, kayak Nusa Dua, Jimbaran, ya kan? Karena memang daerahnya lebih eksklusif, lebih enak ya, kira-kira begitu. Nah, oke, ngomong mengenai investasi di daerah-daerah selatan ini ya, Bali Selatan. Yang saya tahu ya, Pak ya, ini kan harganya itu kan Bapak tadi kan villa harga 10-20 M. Nah ini kan bagi investor yang retail, ini kan sulit lah, kira-kira 10-20 M. Ada nggak sih Pak yang kira-kira budgetnya mungkin di bawah 5 M,
atau mungkin 2M, 3M. Jadi kan itu kan lebih affordable buat investor retail daripada yang 10-20M. Ya mungkin kalau Crazy Rich bisa. Nah, kira-kira ada nggak Pak referensi yang kira-kira harga-harga yang cocok untuk investor retail kita? Iya. Ya Pak, jadi kalau bicara selatan tadi yang memang kebanyakan villa itu di atas 4M, 5M, 10M, 20M Pak ya kalau di selatan. Karena memang surrounding areanya sudah resort-resort bintang 5, Ayana, lalu ada Raffles, villa yang dikatakan lebih lux dari Ayana. Ya. Nah, tapi kalau, makanya itu Pak, banyak investor juga tanya kan, ada nggak yang di bawah 5M, ada nggak yang di bawah 3M? Ya, karena pengen juga nih punya villa di selatan yang dekat dengan Beach Club Omnia, yang pengen dekat dengan sekarang lagi ngetren Melasti Beach, ada Palmilla, ya pengen dekat sama GWK, ya, pengen dekat sama punya Sumarekon, ada Movenpick, ada Stavilla, pengen dekat sama Ciputra punya villa Padmase, itu kan di Jimbaran semua Pak. Nah, saya ada satu referensi Pak, satu hunian semi villa ya. Semi villa ini namanya Damara Village Jimbaran Hijau Pak. Lokasinya ada di kawasan Jimbaran Hijau Pak. Ya, kawasan. Jadi kita bicara kawasan lebih di atas dari 150 hektar Pak. Ya, kawasan Jimbaran Hijau lebih dari 150 hektar. Di dalamnya sedang dibangun suatu residence Pak ya, semi villa kurang lebih 3,5 hektar, itu dilengkapi dengan fasilitas ya. Jadi saya keliling di seputar selatan ya, Bali Selatan, ternyata Pak sangat jarang ya yang ditemukan klaster itu ada fasilitas lengkap Pak. Kalau di Surabaya banyak. Betul. Yang di dalamnya ada fasilitas clubhouse lengkap. Tapi kalau di Bali itu jarang banget Pak. Susah Pak dicari Pak. Betul. Susah. Pasti cuma ada perumahan tok, 1 gang, 10 rumah kanan, 10 rumah kiri, beres. Itu juga nggak ada pos satpam di depan. Nah, ini yang didamba-dambakan investor dari luar Bali, Pak. Dia pengen punya hunian ya yang bisa disewa-sewakan, yang bisa di-manage atau menjadi second home-nya dia, tapi klasternya itu seperti di Jakarta atau di kota besar lainnya, Pak. Dan fasadnya itu seperti villa. Nah, Damara Village Jimbaran Hijau ini menjawab itu, Pak. Oke. Dia di dalam klaster itu nuansa villa, ya, bisa orang tinggal, bisa menjadi second home, bisa disewa-sewakan. Karena di Damara Village Jimbaran Hijau itu ada estate manajemennya, Pak. Oke. Ada estate management, jadi nanti kalau yang tinggal di Batam, di Bandung, ada yang saya dengar ada dari tim jualan itu tinggalnya di Singapura, Pak. Oke. Iya, orang Batam tinggal di Singapura dititipkan nanti ke estate management. Jadi buat dibersihkan berkala, buat nanti titip kunci kalau disewakan itu bisa juga, Pak. Oke. Jadi memang saya tahu Pak, saya waktu itu pernah antar buyer, investor, cari-cari properti di Bali. Rata-rata properti di Bali itu saya cukup amazed ya. Rata-rata kadang cuma bisa dilewati satu mobil, dan bahkan bukan dilewati satu mobil, Pak, dilewati sepeda motor. Dan itu harganya juga nggak murah, bisa rata-rata di atas 5 M semua. Nah, tapi Bapak tadi bilang, memang jarang sekali ya, mungkin kalau di Jakarta, Bandung, Surabaya, kita menemukan properti estate di mana ada clubhouse itu banyak. Tapi kalau di Bali memang jarang saya mendengar seperti itu. Ya, berarti kan artinya ada clubhouse-nya, fasilitas ya Pak. Ada apa aja sih fasilitasnya yang ada di Damara Village ini? Ya, di Damara Jimbaran ini Pak, di dalamnya itu sudah ada clubhouse ya. Clubhouse-nya itu ada public swimming pool, lalu ada minimarket kecil Pak ya. Jadi walaupun surrounding areanya itu sudah lengkap, jadi mau radius 1 kilo, di bawah 1 kilo itu sudah ketemu pasti minimarket yang komplit. Lalu surrounding areanya lagi sudah ada 200 meter dari gerbang Damara Jimbaran itu sudah ada international school. Okay. Ada Taman Rama, atau kalau teman-teman tahu Yayasan Gandhi yang ada di Jakarta, Asian Intercultural School, 200 meter dari gerbang Damara Jimbaran.
Lalu ada di dalamnya lagi Pak, itu jogging track dari depan gerbang sampai ke ujung tahap 3, itu bolak-balik bisa sampai 1,2 kilo Pak. Dan jalannya, nah ini uniknya juga, jalannya itu tidak flat, jadi berkontur ya. Jadi kalau untuk zaman sekarang orang senang jogging, senang olahraga ya, sadar kesehatan, nah itu enak. Jogging di dalam klaster nyaman, ya nggak dilewatin mobil umum atau kendaraan umum ya. Jadi nyaman. Lalu ada lagi function ini ya, function room. Jadi misalkan dan terbuka Pak konsepnya. Nah itu juga keren Pak. Clubhouse-nya itu menghadap ke hutan Jimbaran. Mungkin Pak Andi kalau pas ke Jimbaran ada ngelihat hutan Jimbaran Pak ya. Nah di sini Clubhouse-nya Damara Jimbaran itu menghadapnya ke situ Pak. Oke. Jadi iya, jadi ada suatu keunikan. Berasanya itu bukan kayak di clubhouse perumahan Pak. Berasanya itu kita lagi ada di beach club yang ada di Ubud Pak. Jadi kalau kita ke Ubud itu ada beach club Pak. Ya, kolam renangnya itu infinite, menghadapnya ke hutan. Oke. Gitu. Jadi kalau tadi ada, saya ulang lagi, ada clubhouse, ada public swimming pool yang menghadap ke hutan Jimbaran, ada minimarket. Jadi kalau daily needs misalkan lagi kehabisan sabun tiba-tiba nggak usah jauh-jauh, di dalam sudah disediakan. Lalu juga ada mini gym Pak, kan Mini gym habis juga ada. olahraga nge-gym juga nanti disediakan di dalam clubhouse itu. Dan yang saya mau cerita adalah di klaster Damara Village Jimbaran ini adalah elektriknya di bawah Pak, underground ya. Jadi rapi Pak, tidak ada kabel gelantungan lagi. Jarang loh Pak, ada villa, jarang. Istilahnya di Bali, itu listrik bawah tanah. Jarang. Ya kan? Kalau di Jakarta, Surabaya, perumahan elit rata-rata listrik underground. Kalau di Bali jarang sekali nih, berarti. Iya, karena investasinya nggak kecil Pak. Oke, jadi ini sesuatu yang menarik sekali nih ya kan. Listrik underground, sudah ada fasilitas komplit ya, termasuk gym, swimming pool ya kan, public area-nya cukup banyak nih. Nah terus kemudian kita kan pasti investor kan bertanya, saya kalau tinggal di sana, tadi kan menghadirkan suasana Ubud ya. Nah kalau tinggal di sana, saya mau cari makan atau mau apa ya, hiburan banyak nggak sih Pak di situ Pak? Wah kalau bicara tempat wisata Pak, Jimbaran nggak ada habisnya Pak. Ya jadi banyak banget Pak. Kalau bicara, misalkan kita tinggal di sana nih, mau kemana? Anaknya biasa bosen nih Pak. Tadi udah main ke pantai, tadi udah main ke GWK panas-panas, saya mau ngadem di mall. Jalan 5 menit Pak, bawa mobil. Ada 2 mall yang paling dekat. Yang pertama ada sidewalk Jimbaran, di dalamnya komplit sampai ke Sushi Tei juga ada, Burger King dan lain-lain komplit ada. Lalu ke atas sedikit lagi ada Samasta Village, punya Sumarekon. Itu mall juga ada dekat. Lalu kalau untuk ke beach club ya, beach club yang biasa Om Hotman Paris dulu ya, itu ada Omnya juga dekat, yang sudah ganti nama menjadi Sapphire. Ke Rock Bar dekat, ke pantai yang bagus-bagus juga banyak Pak. Ada Pantai Jimbaran, ada Pantai Tegalwangi, ada Pantai Melasti, ada Pantai Balangan. Aduh, banyak Pak. Kalau buat disewa-sewakan, marketnya siapa? Biasa gitu Pak. Marketnya siapa? Market daripada Damara Jimbaran ini banyak banget Pak, luas gitu ya. Jadi kalau kita bicara di daerah Jimbaran itu ternyata sampai saat ini tuh banyak sekali masih Pak bule yang stay Pak. Masih banyak bule yang stay. Lalu kayak tadi temennya Bapak work from Bali, sewanya maunya bulanan. Lalu kalau keadaan normal itu GWK di depan Pak, karena jaraknya sangat dekat dengan GWK ya, kurang lebih 1 kilo paling. Itu biasanya sewa, cari hunian yang dekat situ Pak, villa-villa yang dekat situ. Buat acara kan tuh ribuan orang Pak, kalau GWK adain acara. Buat panitianya aja dia bisa sewa beberapa rumah. Dan persiapan kan butuh waktu, bisa ke acara besar tuh bisa butuh waktu 1 bulan. Ya, jadi marketnya banyak sekali Pak. Oke. Kalau Bapak jelaskan sedikit tuh mengenai surrounding dan lokasi. Itu kalau bisa saya bilang itu Surabaya banget tuh Pak. Orang Surabaya suka sekali itu daerah Samasta.
itu kan mungkin teman-teman yang mungkin nggak familiar dengan Samasta itu Movenpick. Jadi itu daerah yang Movenpick, betul. Itu daerah yang rata-rata sekarang orang Surabaya ke sana pasti bawa anaknya ke Movenpick Samasta karena memang happening ya, tempat Betul. mainan anaknya. Oh iya, ada satu lagi Jadi, saya lupa. Oke. Nah, jadi Seafood daerah Jimbaran. yang betul, seafood Jimbaran. Orang pasti ke Bali, pasti ke seafood Jimbaran. Iya. Itu cuma Betul. 5 menit, Pak, dari Damara. 5 menit doang. Wah, Iya. itu. Jadi ini memang lokasi sudah bagus, ya kan? Terus kemudian fasilitas di dalam surrounding juga bagus. Nah, cuma gini pertanyaan kita, Pak. Harganya kan pasti mahal, Pak. Ya kan? Harganya kan pasti kalau saya prediksi ini paling enggak 5M lah, 10M. Kira-kira berapa sih Pak Damara ini, Pak? Ya, menjawab kebutuhan yang tadi, Pak ya. Jadi buat tinggal, semuanya lengkap. Mau disewa-sewakan juga marketnya sudah tersedia. Apalagi nanti kalau sudah balik ke normal, Pak ya, bisa dibayangkan. Ini pasti harganya di atas 5 miliar, Pak ya. Nah, tapi Damara Jimbaran, kenapa dalam hanya beberapa bulan, tahap satunya itu habis, ya, sold out. Karena harganya itu ternyata, Pak, di bawah 2 miliar bisa, Pak. Jadi harganya itu mulai dari 1,7 miliaran, Pak. Bisa memiliki villa yang surrounding-nya sudah komplit, ya, ke objek wisata deket, mau cari apa-apa gampang, disewakan gampang, gitu, Pak. Hanya mulai 1,7 miliar. Kalau di Surabaya, di tempat, maksudnya di kawasan elit, 1,7 nggak dapat loh, Pak. Dapat nih. Oke, luar biasa sekali nih. Jadi bagi teman-teman investor nih yang ingin investasi ini, Damara luar biasa, sudah lokasinya bagus, terus surroundingnya juga bagus, dan harganya hanya starting dari 1,7 miliar. Kalau boleh dijabarkan lagi, luas berapa kamar tidur, terus ada fasilitas apa di dalam rumah, Pak? Silakan, Pak. Nah, dengan yang tipe tadi, Pak ya, yang mulai dari 1,7 miliaran, itu sudah sangat nyaman, karena sudah ada, ini pasti mikirnya, ini villa 1 bedroom ini pasti ini, gitu kan? Enggak, Pak. Jadi dengan 1,7 M sudah mendapatkan 2 bedroom ya. Dimana kalau kita sewa-sewakan, Pak, kita main Airbnb, dengan 2 bedroom itu, minimal tuh bisa dapat 1 jutaan per malam, Pak. 2 bedroom, ya. Nanti tinggal diisi aja. Dengan interior, kita bikin pool. Nah, itu dapat luasan 1 are, Pak. 1 are lebih 5 meter atau 105 meter, Pak. Dengan tanahnya dimensi, ya, 105 meter tanahnya, ya? Pak, betul. Dengan dimensi masih yang sangat nyaman, lebar 7 kali 15 meter minimal, bahkan ada yang lebih dari itu. Nah, lalu juga kalau di belakang itu masih ada tanah lebih, Pak. Misalkan sewaktu-waktu mau dibikin bar di belakang, minibar, atau mau dibikin gazebo, mau dibikin kamar tambahan lagi, itu masih sangat bisa. Oke. Swimming pool, private swimming pool ada? Nah, untuk private swimming pool bisa dibikin, Pak, tapi memang opsional. Itu opsional. Ada ekstra tambahan. Kurang lebih 100 juta. Oke, karena kan soalnya dari developer kan, dari Damara sudah menyediakan public swimming pool. Jadi kalau memang nggak mau keluar uang lebih, nggak perlu. Soalnya kan maintain kolam renang juga mahal. Tapi bagi pecinta private swimming pool, bisa diakomodasi dengan tambahan biaya. Oke, Pak. Betul. Terus kemudian ada berapa tipe untuk di sini? Jadi untuk di Damara Jimbaran ini kita memiliki beberapa tipe, Pak. Yang pertama tipe Damita, ya, tipe yang 105 luasannya, 2 kamar tidur. Lalu ada, kalau mau lihat yang lebih grand, saya mau 1 are tanahnya, tapi mau yang lebih grand fasadnya. Ada namanya Damita Signature, Pak. Itu penyempurnaan dari Damita standar ya, dia lebih grand, balkon lebih luas, layout juga lebih sempurna. Lalu ada lagi tipe Daksa. Jadi ini untuk pecinta view. Ya, biasa saya bayar lebih mahal, nggak apa-apa. Nggak apa-apa saya bayar lebih mahal ya. Yang penting saya tiap bangun tidur saya ngelihat view. Saya bisa ngopi pagi ngelihat view. Ada, Pak, tipe Daksa. Nah, jadi tipe Daksa ini memang harganya di atas 2 miliar ya.
sekitar 2 sampai 2,5 miliaran. Ada yang lebih besar sampai 2,8. Tapi ini menghadirkan Pak master bedroom yang begitu kita buka jendela kamar itu langsung menghadap ke hutan Jimbaran. Nah, jadi value-nya tinggi Pak. Orang makanya waktu buka tahap kedua, sekarang sudah masuk ke tahap 3 Pak. Tahap kedua itu tipe daksa semua yang hadap view itu habis duluan. Padahal harganya lebih mahal dari harga ini. Ternyata habis duluan. Ya. Oke. Dan lalu yang terakhir ada tipe Dahayu. Ya, tipe Dahayu ini yang paling besar untuk di tahap 1 dan tahap 2, tahap 3. Tipe Dahayu ini lebarnya 10. Kalau tadi yang tipe lain masih lebar 7, kalau Dahayu itu sudah lebar 10. Itu sudah kamarnya 3, dan kalau misalkan ada asisten rumah tangga yang tinggal, sudah disiapkan kamar untuk pembantunya. Lalu kalau nggak pakai asisten rumah tangga, bisa dijadikan gudang. Oke. Ya, Oke. lalu ada satu masterpiece Pak. Ada satu masterpiece yang memang sebenarnya belum mau dipasarkan, yaitu di tahap keempat. Ya, di tahap keempat itu ada masterpiece dari Damara Jimbaran, lebarnya 14 meter Pak. Wow. Ya, 14 kali 20. Ya, yang ini baru beneran ini Pak ya. Crazy Rich-nya pasti Surabaya banyak nih untuk beli encer ini. Karena harganya pasti mikir di atas 10 miliar ya. Ini harganya masih di bawah 10 M Pak. Untuk kisi-kisi harganya masih di 6,5 miliaran. Ya, tapi dapatnya grand 14 kali 20 Pak. Dan sudah termasuk swimming pool. Menurut saya nggak mahal loh Pak, karena dengan spek seperti gitu harusnya bisa 10 M ya. Iya. Makanya itu Pak, baru buka 2 bulan, ya, sebulan setengah. Itu kan limited Pak, memang dibikinnya cuma ada 4 unit. Itu sekarang tinggal 1 Pak. Tinggal 1. Oke. Justru yang paling mahal dulu, yang paling laku ya. Iya, emang uniknya gitu investor dari luar. Belinya yang mahal dulu Pak. Oke. Terus Pak, kan Bapak tadi kan bilang ini yang di launching sudah masuk tahap 3. Betul. Apa sih Pak kelebihan tahap 3 dibandingkan tahap 1, 2? Kan biasanya orang kan wah senang tahap 1. Tahap 3 nih apa nih kok kelebihannya? Ya. Jadi tahap 3 ini ya, yang sekarang lagi dibuka oleh Damara Jimbaran itu tanahnya Pak. Tanahnya top of the top, paling tinggi. Ya, tanahnya itu kan berkontur ya. Dia ada di paling tinggi. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 Pak, paling tinggi. Jadi kalau ada klien yang ambil tipe daksa, wah itu view-nya keren banget Pak. Dia paling tinggi Pak. Dan tahap 3 ini dekat sekali ke clubhouse. Oh, oke. Jadi ini dagingnya ya. Berarti istilahnya yang paling terbaik ini justru yang di tahap ketiga ini, kira-kira begitu. Dia memang di tengah. Jadi mungkin dan ini mungkin walking distance lah ke clubhouse ya, kira-kira begitu. Walking distance, tentunya Pak. Walking distance. Oke. Nah, terus kemudian orang ini, investor ini kan selain prospek investasi yang bagus, pasti bertanya kan mengenai safety, Pak, mengenai legalitas. Ya. Jadi bagaimana dengan legalitas dari Damara ini sendiri? Ya, untuk bicara legalitas, karena memang kita mengedepankan legalitas ya Pak ya, tentunya legalitas sudah aman. Untuk tahap 1, tahap 2 sudah pecah sertifikat, lalu IMB kita sudah ready semua ya. HGB atau hak pakai, kan banyak di Bali hak pakai, hak sewa dan sebagainya. Ya, betul. Nah ini banyak di luar masih beranggapan semuanya leasehold ya Pak ya. Tapi untuk Damara Jimbaran ini freehold. Jadi nanti para investor atau end user itu bisa mendapatkan sertifikat hak milik karena di atas HGB murni Pak. Oh jadi terimanya bukan HGB lagi, tetapi sudah hak milik ya? Ya nanti ada peningkatan Pak. Ada peningkatan, oke. Betul. Jadi HGB ditingkatkan ke SHM. Oke. Jadi secara legalitas berarti sudah aman, karena kan kalau di Bali kan teman-teman investor juga harus berhati-hati, karena di Bali banyak villa-villa yang bagus, keren, harga mahal, juga leasehold, bukan freehold. Nah, dipastikan sama Pak Albert ini bahwa legalitasnya adalah
freehold. Ya. Nah, terus kemudian ini ya, apa tuh bicara mengenai developernya. Kan kita banyak di Bali kan banyak, nggak cuma di Bali lah, di Surabaya, Jakarta banyak istilahnya proyek macet. Mangkrak. Ya kan, kan kita juga pengen tahu safety dari mangkrak. Nah, siapa sih developer dari Damara Jimbaran ini? Iya, betul Pak. Kita harus perhatikan tadi ya, developer siapa? Ini developer sudah berpengalaman belum gitu kan? Ya, jadi untuk developer yang mendevelop dari Damara Jimbaran itu adalah Greenwoods, ya, Greenwoods Group dari Jakarta. Developer ini sudah berpengalaman dari tahun 2004-2005, jadi sudah bukan developer baru ya, sudah developer berpengalaman, dan ini adalah proyek mereka yang ke-48 Pak. Ya, jadi proyeknya sudah banyak dan berpartner dengan tadi Pak pemegang kawasannya sendiri yaitu Jimbaran Hijau. Ya, jadi kalau bicara sudah kawasan, kita invest nggak sendiri Pak. Jadi kalau biasanya beli satu villa, habis itu developernya tinggal bye-bye. Ya, tapi ini berada di dalam kawasan yang masih terus dikembangkan. Di dalamnya ada resort, ya ada resort, resort yang terbaru, saya lupa, sorry. Lalu ada untuk sepeda, ada sepeda yang trekking itu Pak. Lalu juga sudah ada jungle play Pak, kalau buat anak-anak yang main, ya itu juga ada. Lalu ada coworking space, tadi Bapak bicara work from Bali. Nah, radius 3 menit Pak, sampai 5 menit, itu sudah ada coworking space. Ada yang indoor, ada yang outdoor Pak. Ya, jadi surroundingnya sudah lengkap tadi, karena memang berada di tangan tadi Pak ya, pemegang kawasan itu, Jimbaran Hijau, didevelop oleh Greenwoods Group dari Jakarta, yang sudah berpengalaman dari 2004. Nanti bisa dicek di mygreenwoods.com, semua portofolionya keluar Pak. Oke, mungkin yang signature dari Greenwoods mungkin yang sudah pernah jadi proyek apa yang terkenal kira-kira? Ya, jadi kalau mungkin nanti teman-teman dari Pak Andi, dari White, googling, ada Damara Bogor, Pak. Muncul kok Damara Village adanya di Bogor. Karena betul ada Damara Village Bogor, Pak. Ya, jadi di Damara Village Bogor ini penjualannya sukses, diminati sekali, bagus. Biasa yang bagus, Pak, diulang, Pak. Dibawa ke Bali, Pak. Dibawa kembali menjadi Damara Village Jimbaran Hijau karena berada di dalam kawasan Jimbaran Hijau. Gitu, Pak. Jadi nanti bisa di googling Damara Village Jimbaran Hijau juga ada. Nanti ke depannya juga ada Damara Village Ubud, Pak. Oke. Terus Pak, nih mungkin bagi teman-teman yang sudah minat ya, karena tadi kan propertinya bagus ya, istilahnya investasinya bagus, terus kemudian legalitas jelas, track record developer jelas. Nah, terus kemudian mereka teman-teman tertarik nih. Harus bayarnya cash kah ataukah ada sesuatu yang menarik nih, promo. Jadi kan supaya sekarang kan zamannya promo nih, Pak. Apa promo dari Damara ini? Nah, kalau bicara Pak ya untuk invest, saat ini di hari kemerdekaan ini Pak, para investor, teman-teman buyer ya semuanya, itu pengen merdeka juga Pak investnya. Tanpa kepikiran nanti saya invest, aduh saya nyesel lagi. Nanti saya udah jadi, saya ternyata pengen diputerin lagi dananya. Di kemerdekaan ini Pak, di bulan kemerdekaan ini ada program buyback guarantee Pak. Buyback guarantee? Artinya gimana Pak? Jadi ketika nanti rumahnya sudah jadi, villanya sudah jadi, si klien, investor ini boleh dikembalikan Pak unitnya ke developer. Pilihannya dua, mau di buyback oleh developer atau dilanjutkan AJB pada saat serah terima unit. Tapi saya berkeyakinan bahwa kalau sudah jadi, pasti nggak mau di buyback. Karena harga pasti sudah naik,
lalu ngelihat suasana lingkungannya pasti betah. Kemarin Marzella Zalianti aja ada Pak di sana. Oke. Kalau Marzella Zalianti artis. Kalau ngomong cara bayarnya bagaimana nih? Tadi kan Bapak Kalau bisa bilang cara bayar sangat fleksibel Pak ya. Jadi kadang-kadang memang banyak yang cash di Damar Jembaran. Tapi kalau saya mau cicil, bisa nggak? Bisa Pak. Cicilan bertahapnya developer sampai ke 6 kali, 12 kali, dan 18 kali. Jadi, dan itu tanpa DP. Jadi booking fee langsung dibagi 6 kali, 12 kali, sampai 18 kali. Oke, jadi ini juga cukup lunak ya? Cukup lunak Pak. Dan tanpa DP loh. Tanpa DP langsung bagi rata. Dan bagi teman-teman yang ingin KPR sangat bisa. Bank yang bekerja sama juga bank besar, yaitu Bank BCA, Bank Mandiri, ada Bank BTN, lalu kalau yang mau OCBC juga ada. Ya, jadi 4 bank swasta besar itu sudah bekerja sama Pak. Lalu kalau yang mau, biasa gini Pak ya, di Bali ini suka ada gini, mereka punya dana untuk beli, tapi tidak bankable Pak datanya. Oke. Kita arahin kemana nih? Kita arahin ke BPR. Oke. Ya, BPR juga bisa ya? Bekerja sama. Betul. Oke. Jadi kalau saya bilang tadi kan sesuai dengan omongan Bapak, dan memang saya di Rewet ini kan cara ngecek paling gampang kan kalau bank sudah bisa mendanai. Dan ternyata kan bukan bank ecek-ecek yang bisa mendanai, termasuk BCA, ya kan, bisa mendanai. Nah, jadi dan cara bayarnya juga cukup fleksibel ya. Jadi bagi teman-teman yang memang duit cashnya lebih bisa cash. Terus kemudian kalau memang yang ingin lebih lunak bisa cicilan bertahap. Atau teman-teman yang pengen invest untuk jangka panjang bisa KPR, ya kan, mudah sekali. Betul. Oke. Dan Pak, saat ini kebanyakan terkendala untuk datang visit lokasi. Oke. Ya. Visit lokasi. Untuk visit lokasi kita sekarang fleksibel Pak. Jadi misalkan dari Bapak Ibu yang wah saya sih sudah tertarik banget, saya takut kehabisan unit ini, saya pengen banget nih. Ya udah, Bapak Ibu cukup kasih reserve, nanti di tag unitnya, berlaku 30 hari Pak. Jadi sampai 1 bulan masih bisa range waktu kapanpun datang. Dan nanti setelah itu dia mulai bayar cicilan pertama, dikasih voucher Garuda 10 juta Pak. Voucher Garuda itu bisa dipakai kemana aja. Jadi nggak harus kembali kan, bisa buat next trip mungkin, kalau pada saat kunjungan serah terima, bisa dipakai buat jalan-jalan ke tempat lain. Gitu, Oke. Tapi kalau misalnya ada klien atau investor yang ingin survei lokasi, apakah ada dari tim Epic yang bisa membantu? Tentunya Pak, tentunya. Jadi pasti ketika ada calon investor ya dan buyer yang pengen visit lokasi lagi liburan atau pengen video call di lapangan, itu sangat bisa dibantu support oleh tim kami Pak. Oke. Nah, jadi bagi teman-teman yang para investor yang ingin tertarik, segera action, ya kan? Karena jumlah unitnya juga nggak banyak ya. Sisa berapa Pak? Kira-kira? Kalau kira-kira yang berapa unit? Tahap kedua, tahap pertama ada 26, tahap kedua ada 65, udah habis juga, tinggal beberapa unit. Tahap 2 tinggal 5 unit. Lalu di tahap ketiga ini ada 60-an unit lagi Pak. Dan saat ini sebagian yang sebelah kiri di Seven ya, itu sekitar di atas 10 unit sudah sold out Pak. Hanya dalam waktu 1 bulan kemarin dibuka. Pada waktu PPKM kemarin? Iya, persis sebelum PPKM Pak. Wow. Justru ini masa-masa pandemi kita pikir sepi, ternyata rame ya. Ternyata ya, luar biasa sekali nih. Karena para calon buyer ini bisa reservasi dulu Pak. Tanpa tanpa harus takut nanti, aduh saya udah booking nanti hangus lagi. Saya belum sempat datang loh. Saya baru bisa datang 2 minggu lagi misalkan. Ya kan? Ya nggak apa-apa, reserve dulu unitnya. Kalau pada saat datang nanti tidak cocok, bisa dikembalikan unit. Refundable lah. Ya. Refundable. Jadi
itu memang yang saat bulan ini merdeka, Pak. Ya, merdeka. Jadi buat para investor juga merdeka. Karena kalau nanti udah biasanya sebelum itu memang kalau udah reserve hangus, Pak, pasti. Dan nanti juga nih Agustus, September udah beda lagi programnya pasti, Pak. Oke, siap. Jadi bagi teman-teman investor yang ingin investasi properti di Bali, yang pengen work from Bali, jangan lupa untuk segera menghubungi kita untuk bertanya mengenai Damara Jimbaran, sebuah investasi yang sangat luar biasa, yang pastinya Anda sendiri pasti jatuh cinta terhadap ini. Jadi tinggal hubungi kita untuk bisa survei lokasi, dan kalau memang Anda berminat, bisa langsung action melakukan pembelian. Terima kasih banyak Pak Albert untuk terima kasih, waktunya, untuk sharing-sharingnya yang luar biasa, dan semoga ini kalau orang Chinese ngomong gangtau yang luar biasa nih. Oh iya. Ada villa yang luar biasa, harganya luar biasa. Betul. Dan saya percaya nih banyak crazy rich dari Surabaya, dari Jakarta, dari Bandung yang melihat ini atau dari manapun, bisa merupakan kesempatan investasi properti yang luar biasa di Bali. Terima kasih banyak Pak Albert untuk waktunya. Terima kasih, Pak Andi.